Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, alamatul insanil kamil min nafsih. Tanda insan kamil itu daripada dirinya. Ya'lam anna ta'lam annaka 'ala. Ketahuilah bahwa kamu tidak mengetahui bahwasanya kamu berdasarkan surah ilahiyah. Ma lam ta'lam qaulahu sallallahu alaihi wasallam, selama engkau tidak mengetahui sabda Nabi, al-mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin cermin saudaranya. Fayaral mu'minu nafsahu fi mir'ati akhihi. Maka seorang mukmin melihat dirinya di cermin saudaranya. Wa yaral akharu nafsahu fihi, dan yang lain pun melihat dirinya di cermin saudaranya. Walaysa dzalika illa fi hadratil ismil ilahil mu'min. Dan itu hanya tidaklah itu melainkan hanya terdapat di dalam hadrah isim ilahi yang mukmin. Allah punya nama Al-Mu'min. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Al-mu'minu katsirun bi akhihi. Mukmin itu banyak dengan saudaranya. Kama annahu wahidun bi nafsihi, sebagaimana dia satu dengan dirinya. Mukmin banyak saudaranya. Faya'lamu anna al-asma'al ilahiyah kullaha kal mu'minin ikhwatun. Maka nama-nama Allah semuanya seperti mukmin itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah antara nama-nama itu. Ini tafsir isyarinya begitu. Kita tidak tahu bahwa kita sendiri adalah insan kamil, katakan begitu. Ala surah, melainkan Nabi yang beritahu, al-mu'min mir'atu akhih. Mukmin itu cermin saudaranya. Kita melihat diri kita pada saudara kita. Seperti itu. Maka orang mukmin melihat dirinya di cermin saudaranya. Dan yang lain pun melihat dirinya pada saudaranya juga, pada mukmin. Dan ini hanya terjadi karena Allah punya nama Mu'min. Al-mu'min mir'atul mu'min, seolah-olah begitu. Karena al-mu'min katsirun bi akhi. Al-mu'min akhul mu'min, atau al-mu'min mir'atu akhi, yani mir'atul mu'min. Orang melihat kita merengut, kita bertanya, kenapa kamu merengut? Padahal kita yang merengut kepada dia, maka dia merengut kepada kita. Maka merengut kita terlihat di orang itu. Itulah cermin. Allah punya sifat mukmin, maka Allah tajalikan kepada diri kita, maka kita disebut mukmin. Itulah saudara, sebagaimana nama-nama Allah itu seperti mukmin banyak. Semua saudara. Maka kalau saudara, fa aslihu baina akhwaikum. Damai artinya apa? Sama gitu. Itu cermin. Idza tanafaru, kalau jauh. Kalau jauh maka harus didamaikan. Ketika jauh maka harus dipertemukan. Ketika manusia sudah diciptakan, maka Allah tajalikan sifat mukmin itu. Maka dia melihat sifat mukmin Allah pada dirinya. Kal mu'iz wal mudhil wad dari wan nafi, seperti yang nama Allah Mu'iz, yang mengangkat, yang merendahkan, yang memberi manfaat, mudarat, yang beri manfaat. Wa amma ma'adal asma', adapun selain nama-nama al-mutaqabalah yang berlawanan, bahwa ikhwanun ala sururin mutaqabilin. Kalau saudara-saudaranya, kalau nama-nama yang memang
selain nama-nama yang berlawanan, nama-nama yang sama, maka berarti saudara. Ya. Ala sururin mutaqabilin, artinya saling bertemu dalam kegembiraan. Wala sayasluh bainal asma'i illa al-ismur rabb. Dan tidaklah mendamaikan di antara nama-nama kecuali nama Rabb. Fa innahu, nama Rabb itu muslih. Wal mu'min, dan mu'min min haitsu ma huwa mir'ah. Mu'min di mana dia adalah mir'ah. Paman ra'a nafsahu hakadza. Barang siapa yang melihat dirinya maka seperti itu. Alima annahu khalifatun minal khulafa'i bima ra'ahu minas surah. Maka dia adalah salah satu khalifah dengan melihat kepada surahnya. Wal insanul hayawan la mir'atalah. Insan hayawan maka tidak ada mir'ahnya. Wali dengan wali tahu. Apabila dia melihat kemudian di dalam hatinya terdetik itu orang soleh, orang baik, orang mulia, tidaklah pandangan baik, mulia, soleh kepada orang itu melainkan dari sifat mulia. Ya. Maka ujian orang yang akil, artinya kamil, sebut orang yang setaraf dengan dia kebaikan-kebaikannya. Misalnya di depan seorang ustadz atau seorang ulama, kita ngomong di depan dia, ustadz, di sana ada ustadz pinter banget ustadz, hebat banget ustadz. Ya, siapa? Itu ustadz anu. Oh, dulunya penjahat itu. Nah, kata ustadz itu. Kenapa? Karena kamu kok muji-muji orang lain di depan. Ya. Ini bertanda bahwa dia tidak kamil. Kalau orang kamil, lalu kita menyebutkan seseorang atau bertanya seseorang, Ustaz, antum kenal nggak dengan Ustaz itu? Ustaz mana itu? Oh, masya Allah. Ya. Dia nggak punya buruk, maka dia yang melihat baiknya saja. Dia, masya Allah, soleh itu, alim, Allah. Ya. Nah, ini ujiannya orang yang kamil atau tidak kamil. Jika orang yang setaraf dengan dia disebut lebih tinggi, sudah mulai akalnya kurang. Tapi kalau orang yang kamil tidak, karena dia tidak dapat memandang kecuali kebaikannya. Kalaupun dia ada keburukannya, itu punya dia, mungkin saja sudah berubah. Ya. Ini namanya mir'atu akhi. Wali apabila ketemu wali dan dia tahu itu wali, dia baru tahu, ya, bahwa ya Allah berikan kepada dirinya. Itu namanya mir'atu akhi, cermin. Kalau kita tidak ada cerminnya kepada kamil, kalau kita cerminnya ya sama tidak kamil. Ya. Ngelihat dia tukang judi, lalu ke teman jumpa tukang judi, why bro, wah terus, ya itu klop. Ya. Wa in kana lahu syaklul mir'ab, meskipun dia memiliki bentuk mir'ab, bentuk cermin, lakinnaha ma fiha jala wala saqalah. Ada hatinya, karena cermin itu hati, tetapi hatinya seperti cerminnya buruk, tidak ada jala, tidak mengkilap, wala saqalah, tidak bersih. Ya, banyak titik. Makanya kata Nabi, hati seperti cermin, dosa seperti titik, satu dosa satu titik. Kalau sekian dosa, titik ron, ya, merotok. Bagaimana kalau cermin banyak titik-titiknya? Kita berdiri di cermin nggak kelihatan. Ya. Qad tala 'alaiha as-sada' war-ran. Muncul di atas cermin itu sada, karat, ran, noda. Wa ma ja'ala al-haqqu ta'ala li wahidin mimma siwallah amran fil alami wala nahyan. Tidaklah Allah menjadikan kepada seseorang, kepada seseorang ya, selain Allah, perintah dan juga tidak larangan kepada alam ini, wala khilafah wala takwinan, tidak khilafah atau alam secara umum. Wa ja'ala dzalika lil insanil kamil, dan Allah jadikan semuanya itu untuk insan kamil. Apa saja selain Allah, baik perintah atau larangan,
khilafah atau hanya pembentukan alam semesta, ya, itu semuanya perintah dan larangan untuk insan kamil. Paman arada an ya'rifa kamalah, barang siapa yang ingin mengetahui kesempurnaannya, fal yanzur fi nafsihi, maka dia melihat dirinya. Lihatlah dirinya fi amrihi wa nahyih, di dalam larangannya dan perintahnya, wa takwinihi, dan pembentukannya, bila wasitatil lisanin wala jarihatin, ya, tanpa perantara lidah dan anggota tubuh, wala makhluqu ghairah, karena tidak ada makhluk selainnya. Fa in sahalahul makna fi dzalik, kalau benar ada makna itu padanya, bahwa ala bayinatin min rabbih fi kamalih, maka dia jelas, ya, ada dalam kesempurnaan dari Tuhannya. Fa innahu indahu syahidun minhu ay min nafsihi, maka di sisinya dia menyaksikan dari Allah, ay yakni min nafsihi, dari Allah. Fa in amara wa au nahya au syara'a fit takwin biwasitati jarihatin min jawarihi falam yakun syai'un min dzalika aw waqa'a fi syai'in duna syai'in wa lam ya'um ma'umu min dzalika bitarkil wasitah faqad kamul. Apabila dia merintah atau melarang atau mulai untuk membuat sesuatu melalui perantara anggota tubuh, ya, kemudian tidak terjadi sesuatu itu daripada apa yang dari semua itu, atau terjadi pada sesuatu tapi tidak terjadi kepada sesuatu yang lain, tidak umum, ya, padahal mungkin saja semuanya itu boleh, ya, dengan meninggalkan perantara maka dia sempurna, ya. Wala yaqda fi kamalihi ma lam yaqa fil wujudi an amrihi bil wasitah, tetapi juga tidak tercederai dalam kesempurnaannya, ya, sesuatu yang tidak terjadi di wujud ini dari perintahnya dengan perantara. Fa inna surah al-ilahiyah bihadza jaharat bil wujud, karena surah ilahiyah dengan insan kamil itu muncul di wujud ini. Fa innahu ta'ala amara ibadahu ala alsinati rusulihi alaihimus salam fi wa fi kutubihi, karena Allah Ta'ala memerintah hambanya melalui bahasa lisan Rasulnya alaihi salam dan di dalam kitab-kitabnya. Fa minhum man ata'a wa minhum man 'asa, ada yang taat dan ada yang durhaka kepadanya. Wa birtifa'il wasait la sabila illa ta'at khassa, atau dengan tanpa menggunakan wasitah, tidak ada jalan melainkan untuk taat. Wala yasih wala tamakkana ibayatun fayastarikul insanul hayawan ma'al kamil fil adawati sinaiyah, maka tidak boleh dan tidak mungkin aba, yakni menolak, maka insan hayawan akan yastarik bersama dengan orang kamil di dalam alat-alat ciptaan, alati biha yatawassal ila masnu ma mimma yaf'alu bil aidi, yang dengan alat itu dia dapat tawassal, berhubungan dengan ciptaan-ciptaan sesuatu yang dilakukan dengan tangan. Wa yazidul kamil alaihi bil fi'li bil himmah, ya, tetapi kamil betul-betul melakukan secara hakikatnya dengan semangat. Fa ada watu himmatuh, maka orang kamil semangatnya, artinya orang kamil dia tahu melakukan sesuatu itu dengan alat, dengan perangkat, dengan manajemen, dengan perantara, dengan tetapi kalau insan hayawan dia mengatakan hanya dengan duit, hanya dengan kendaraan, hanya dengan benda, hanya dengan, ya, baru dapat melakukan sesuatu. Tapi, ya, seorang kamil meskipun dengan alat tetapi dia melakukannya dengan semangatnya itu, dengan himmah, dengan jiwanya maksudnya, ya. Artinya yang terpenting bukan alat tetapi himmah, gitu. Karena alat kita tidak dapat melakukan sesuatu kecuali Allah, ya. Wa hiya lahu bimanzilatil iradatil ilahiyah. Ini artinya dari awal itu dikatakan bahwasanya seorang kamil kalau dia ingin melihat kesempurnaan Allah itu dia melihat dirinya, ya. Di mana apabila dia melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, apakah pakai perantara atau tidak pakai perantara, ya, tetap dia melihat bahwa itu Allah yang melakukannya. Ini namanya kamil, ya. Tetapi hayawan tidak, ya. Maka dua-dua berniaga, ada yang satu kamil, yang satu tidak. Dari rumahnya bareng pergi ke toko, bareng tokonya berdampingan, dan dua-duanya berdagang.
Ya, dua-duanya untung dan rugi. Ya, tetapi yang hayawan dia hanya memandang kepada materi saja, perantara saja. Apa yang dia lakukan, apa yang dia tidak lakukan, itu saja yang dia hitung-hitungannya betul-betul materi. Tapi dia tidak. Dengan melakukan semua itu adalah sunatullah, tetapi ya dia di samping dengan semua alatnya sama dengan hayawan, tapi ada plus, ya, yaitu himmahnya. Maka alat yang sebenarnya adalah himmah. Wa ya lahu bimanzilatil iradatil ilahiyah idza tawajjahat ala ijadi syai'. Dia memandang himmah yang ada pada dia itu adalah iradah Tuhan. Ya. Iradah Tuhan. Apabila iradah itu sudah menuju kepada mengadakan sesuatu, maka terjadi. Ya. Paminal muhali alla yakuna dzalika syai'ul murad. Maka mustahil sesuatu sesuatu yang dituju itu tidak terjadi. Mustahil, ya, semuanya dengan Allah. Seperti misalnya ibadah, ya, punya perangkatnya ilmu, punya perantaranya yaitu ruku, sujud atau memberi, ini kan perantara. Ya, dia menganggap bahwa dia telah melakukan, ini hayawan, bahwa dia telah melakukan ruku, sujud dan menggerakkan tubuh, dan ini adalah sudah persembahan dia. Ya, tapi tidak insan kamil, ini adalah anugerah Allah. Ya, yaitu ruh yang melakukannya, himmah maksudnya. Maminuna qala man qala innal khayala huwal haqiqatul mu'abbar anhu bil insanil kamil. Oleh sebab itu ada yang mengatakan begini, bahwasanya imajinasi khayal itu sebenarnya hakikat. Hakikat itulah yang diistilahkan dengan insan kamil. Kita jika belum punya asma ilahiyah, ya, tidak dapat mencarinya di mana karena tidak ada. Maka bagi kita khayal, seperti khayalnya cinta. Kalau belum ada maka ya, ditanya kamu cinta nggak dengan dia? Cinta. Ya. Ya, tidak. Ya. Orang menghayalkan hidup bersama seorang istri, tapi belum ada istrinya. Ya, seperti itu, khayal. Fa in asbata ilhaqal khayal bi quwwatil ijad bil haq ma ada nafsihi fa innahu ma samma ala suratil haqqiyah mislah. Apabila ilhaqul khayal artinya mendapatkan khayal, asbata dapat ditetapkan di mana fi quwwatil ijad, di dalam kuatnya mewujudkan, ya, bil haqqi dengan hak selain dirinya, maka di sana mesti adalah yang berdasarkan surah hak itu. Ya. Artinya kalau memang khayal itu mau diwujudkan, ya, mesti itu terjadinya ada pada orang yang berdasarkan surah, yaitu pada insan. Seperti tadi, apakah kita mungkin untuk menjadi insan kamilnya? Memang, ya, bagi kita itu khayal, dan apabila ada, memang kitalah orang yang mendapatkannya. Ya. Memang kitalah orang yang mendapatkannya. Apabila dapat, maka khayal itu jadi hakikat. Sama halnya kita memikirkan sesuatu, menghayal, kemudian dapat diwujudkan. Orang dulu menghayal sesuatu, kemudian oleh generasi kemudian diwujudkan. Seperti itu. Apabila sudah terwujud, maka hilanglah khayal itu. Ya. Maka para insan kamil itu ada diumpamakan oleh Imam Ibnu Arabi, anqa mughrib. Anqa itu burung elang, ya, Raja Wali. Mughrib itu yang, ya, fiktif gitu, yang hanya hidup di imajinasi, buruk seperti itu, ya. Raja-raja dulu punya burung Raja Wali misalnya. Di mana adanya itu? Ya. Seperti dongeng. Dan menjadi kenyataan apabila dia mendapatkannya.
Kita sholat khusyuk dongeng, artinya khayal. Bagaimana khusyuk? Nggak bisa. Ikhlas nggak bisa, kecuali memang itu asma itu kita diberikan oleh Allah. Gitu. Nggak tahu yazuk rasanya gimana, nggak tahu kecuali dia dapat. Kalau nggak susah. Ya. Kita malah cerita padahal dulu saya ikhlas karena dianya sih. Ya. Kok dulu ikhlas? Gimana itu? Semua agama hanyalah pembicaraan dan amal zahir. Fa innahu yujad fi nafsihi kullu ma'lumin ma ada nafsihi. Semua ada pada dirinya, segala maklum, segala sesuatu yang maklum, yakni isi ilmu selain dirinya. Wal haq nisbatul mawjudat ilaihi misla hadhihi nisbah. Allah hubungannya kepada maujudat itu sama dengan nisbah ini. Ya. Bahwa dia mengetahui kamil dari dirinya. Kalau tidak ada kamil dari dirinya, maka dia tidak mengenal kepada kekamilan di luar dirinya. Maka apabila dia mengenal, maka dia akan memuji. Memuji apa? Sifat Allah, asma Allah, bukan memuji orangnya. Itu sebab dikatakan menutup mata dari keburukan orang lain merupakan kesempurnaan tauhid. Ada kisah seorang suami istri. Tiba-tiba karena sakit tertentu, istrinya mengalami sakit, wajahnya menjadi rusak, buruk wajahnya, berubah menjadi buruk. Begitu suaminya pulang, terkejut melihat istrinya itu buruk. Lalu dia buru-buru mengaku kepada istrinya, saya terjatuh, kemudian saya buta, saya tidak melihat ini. Setiap hari istrinya menuntun, suaminya buta, sehingga istrinya merasa aman, nyaman, tentram, suaminya nggak ngelihat keburukan mukanya. Lalu hidup terus seperti itu, istrinya wafat. Setelah istrinya wafat, dia berbuat menyiapkan istrinya wafat itu tidak seperti orang buta. Maka orang-orang bertanya, kamu buta? Enggak. Loh, itu setiap hari dituntun istrimu. Aku takut istriku kecewa, maka aku buta, agar istriku merasa bahwa dia cantik seperti dulu. Itu wali itu. Tapi bukan kepada istri doang, kepada semua orang. Dia tidak melihat keburukan. Sekarang orang atas nama hak mudah sangat untuk menjatuhkan orang sesamanya. Ulama antara ulama hanya berbeda pendapat, hanya perkataan yang perlu ditakwilkan dan lain sebagainya. Makanya orang bertanya kepada Syekh Abdullah At-Tusturi. Orang bertanya, man ashabu min hadhihi min tawaifin nas? Kepada siapakah golongan orang ini yang aku akan jadikan sahabat, yang akan aku jadikan qudwah, sahabat? Maka Syekh Abdullah mengatakan, alaika bisufiyah, bergaulah dengan orang sufi. Fa innahu la yastakthiruna wa la yastankiruna syai'a. Kullu fi'lin indahum ta'wilun fahuwa ya'dzurunak. Bergaulah kepada orang sufi, karena mereka orang sufi itu la yastakthirun, menganggap segala sesuatu itu biasa, kecil, nggak usah diberisik-berisik, nggak usah ribut-ribut. Nggak menganggap besar, menganggapnya kecil aja, nggak menganggap banyak, sedikit. Dan dia tidak menjauhi, merendahkan, mengingkari sesuatu apapun. Tidak. Orang yang tadinya baik kemudian menjadi buruk pun tidak diingkari. Karena dia dakwahnya ala basiratin. Dan perbuatan salah di sisi mereka
punya takwil. Ya. Orang itu ngomong buruk mungkin. Ya, orang itu marah mungkin gajinya belum turun. Istrinya hamil, anaknya sakit. Ya. Tiba-tiba kita singgung sedikit marah. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal mati pamannya, istrinya, ya, maka kemudian dia mencoba untuk melipur laranya. Sambil sedih dia pergi ke Taif, berharap ada orang yang menerima dia, yang mendukung dia. Karena orang Quraisy tepuk tangan, wah ini sekarang sudah nggak ada siapa-siapa. Dia pergi ke Taif, sampai di Taif malah dilempari batu berdarah-darah. Nabi lari, ya, malah yang disuruh anak-anak kecil lagi. Ya. Allah marah dan menyuruh malaikat Jibril untuk mengangkat bukit di Taif itu. Kalau engkau izinkan akan aku timpahkan gunung ini ke. Ya. Tapi Rasulullah berkata apa? Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Dia berikan uzur, maaf, alasan, takwil. Ya, maafkan mereka ya Allah karena mereka tidak tahu. Kalau tahu nggak mungkin menghina nabimu. Ya. Wa ma hadza atamakun wa tahaqquk fa idza aqamaka al-haqqu fil ubudiyatil mutlaqah allati ma fiha rububiyyah fa anta khalifatu lahu haqqan. Di samping kemantapan ini artinya udah tamakun, kuat sifat-sifat sifat-sifat kesempurnaan itu dan tahakkuk, maka apabila Allah menempatkan dirimu di tempat ibadah mutlak yang di dalamnya ada sifat rububiyah, dialah khalifah yang hak. Fa innahu la hukma lil mustakhlaf fima walla fihi khalifah anhu jumlatan wahidah pastakhlafahu fil ubudiyah fala khazan lirububiyah fiha li'anna al khalifah tastaqalla bi istiqlalan dzatiyya fa huwa bi yadillahi wa fi mulkillah. Karena tidak ada hukum bagi orang yang menerima khalifah pada apa yang telah dia serahkan kepadanya khalifah itu, ya, dari Allah sekaligus, ya, maka Allah angkat dia jadi khalifah di dalam ubudah, di dalam ibadah. Enggak ada khas, ya, di dalam ibadah itu bagi sifat rububiyah. Karena khalifah itu betul-betul independen dirinya, dia di tangan Allah dan milik Allah, ya, tidak milik siapa-siapa. Murni dia hanya melakukan ibadah mutlak kepada hidup ini. Dia berbuat untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk jirannya, untuk tetamunya, untuk gurunya, untuk muridnya, untuk atasannya, untuk bawahannya. Mutlak menyembah Allah, tidak ada dipengaruhi oleh kondisi apapun, tidak ada. Apakah kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi budaya, kondisi, ya, marah istri, kondisi, ya, kelompok, kondisi jamaah, enggak ada. Ya. Dia betul-betul orang yang la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un. Ya. Ini adalah ciri kesempurnaan seseorang, apa insan kamil. Cirinya adalah dia dari dirinya. Al malaikatu jahilatil insan kamil wa martabatah. Malaikat itu enggak tahu martabat insan kamil, itu enggak ngerti. Innallaha ma khalaqa awalan min hadan nau'i ilal kamil wa huwa Adam. Ya. Allah tidaklah menciptakan yang pertama dari jenis manusia ini melainkan kamil terus, yaitu Adam. Allah menciptakan manusia, Adam itu langsung kamil, langsung khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ada berbeda pendapat katanya. Khalifah pertama Adam, manusia pertama bukan Adam. Ya, tidak. Dia manusia pertama dan khalifah untuk menunjukkan bahwa manusia diciptakan memang untuk mengenal Allah. Maka contoh pertamanya sudah begitu. Summa banal haqqu an martabatihil kamali hadan nau. Kemudian baru Allah menyatakan tentang martabat kesempurnaan jenis manusia ini.
Faman hazaha minhu fahuwal insanu ladzi uridu. Barang siapa yang mendapatkan martabat kesempurnaan ini, maka dialah manusia yang diinginkan oleh Allah. Wa man najala antalikal martabah, di bawah martabat itu fa indahu minal insaniyah bihasbi ma tabqalahu, bahwa maka dia adalah tetap merupakan insaniyah menurut apa yang ada pada dia. Walaysa fil maujudati man wasal haq siwa, karena di alam semesta ini tidak ada yang dapat meliput Allah melainkan manusia. Wa ma wasi'ahu illa biqabulis surah, karena yang dapat meliput Tuhan hanyalah yang menerima surah Allah, yaitu manusia. Bahwa majlal haq, manusia adalah majlah haq, tempat, artinya jelmaan Allah. Wal haq majlah haqaiqil alam biruhihil ladzi huwal insan, dan hak itu adalah majlah hakikat alam dengan ruhnya yang dia adalah insan. Insan itu adalah hak. Alladzi huwa akhirun nau'in zahar, dialah jenis yang timbulnya terakhir. Fa'awwaliyatuhu haqqun wa akhiratuhu khalqun. Pertamanya hak, kedua ya, akhirnya khalaq. Fahuwal awwal min haitsu suratil ilahiyah, dialah pertama dari segi ya, artinya insan kamil itu punya sifat awal wal akhir. Awalnya adalah surah ilahiyah di sana, akhirnya surah kauniyah pada dirinya. Wa zahir bis suratain, dan zahir dengan dua surah, surah kauniyah dan surah ilahiyah. Wal batin anis suratil kauniyah bima indahu minas suratil ilahiyah, dan batin dari surah alam ya, dengan apa yang ada pada dirinya surah ilahiyah. Surah ilahiyah batin, surah kauniyah adalah zahir, seperti Allah punya sifat zahir, punya sifat batin. Faqad zahara hukmu hadza fi adami ilmil malaikati bimanzilati. Dan hukum ini zahir, tapi malaikat tidak tahu kedudukannya. Ma'akaunillahi qad qala lahum innahu khalifah. Di samping itu Allah mengatakan kepada malaikat dia adalah khalifah. Kaifa bihim law lam yakul lahum dalik. Bagaimana kalau Allah tidak mengatakan? Falam yakun dalika illa li butunihi. Kenapa? Karena malaikat batin. Ya. Malaikat batin. Wa hum minal alamil ala, al-alim bima fil akhirati wa ba'dil ula. Mereka adalah di alam a'la yang tahu apa yang ada di akhirat dan sebagian saja di dunia ini. Kan malaikat kan mengatakan begini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat enggak ngerti karena enggak ditajalikan. Malaikat yang disuruh misalnya mengangkat aras, udah aja mengangkat aras, enggak ngerti apa-apa. Malaikat yang disuruh untuk meniup sasangkala aja, sejak diciptakan sampai nanti begini saja ya. Malaikat yang sujud saja ya. Dia nggak ngerti apa-apa ya. Fa innahum law alimu ma yakunu fil ula majahilu rutbata adam alaihi salam ma'a ta'rif ya. Andaikan malaikat itu tahu apa yang ada pada Adam di pertama dulu, dia tidak jahil kepada pangkat Adam. Sudah pun dikasih tahu. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, tetap dia tolak. Tanda penolakan malaikat, tanda bahwa dia tidak mengenal. Tanda tidak mengenal berarti asma tidak ada pada dirinya. Ya. Maka ketika Adam diajarkan asma, kemudian Adam disuruh mengucapkannya ke depan malaikat. Malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Seperti halnya iblis ketika Adam jadi. Iblis berdecak kagum lalu mengelilinginya. Ya. Dia mengatakan ini makhluk apa? Begitu indahnya, timbul dengki. Lalu dia keliling di belakangnya, lalu dia melihat sesuatu yang dia kenal. Apa? Sifat iblisiyah pada diri kita. Wow, rupanya ada keburukannya. Yang buruk cuma ngeliat buruk saja. Ya, ini alat sambung ini, ya, untuk komunikasi. Nah, sejak itulah dia menggoda. Gitu. Malaikat gak kelihatan keburukannya.
Cuma dia mengatakan bahwa dia akan bertumpah darah. Aku kan menyucikan. Karena dia tidak ada sifat dia baik. Selain orang dia berarti bukan baik. Maka dia mengungkapkan dia akan menghancurkan khalifah ini. Ya. Artinya manusia-manusia yang akan datang. Gitu. Sedangkan aku mentakdiskannya. Nah, ini menjelaskan misi khalifah. Apa? Memuliakan insan sebagai jalan untuk mensucikan Tuhan. Jika kita ingin mensucikan Tuhan, muliakan insan. Udah itu jalannya, kata saya. Insan yang nanti akan syariat atur, bapakmu, anakmu, istrimu, tetanggamu, gurumu, muridmu, temanmu. Ya. Sudah, tugas hidupnya apa lagi? Ya. Kalau tidak, Allah tidak mengatakan aku sakit, kenapa kau tidak jenguk? Aku tidak makan, kenapa kau tidak beri makan? Aku tidak punya pakaian, kenapa kau tidak memberi pakaian? Hamba itu mengatakan engkau Tuhan. Apakah terjadi semua itu? Ya. Saudaramu sakit, kalau kau kunjungi, apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Satajiduni indahu. Engkau akan menjumpai aku di sisinya. As-sujudu minal malaikati daimun lil insanil kamil ba'da ma tahaqqaqat rutbatuh. Hormat sujud malaikat itu terus menerus kepada insan setelah nyata pangkatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam atati sama'u wa haqqalaha anta'id ma fiha maudi shibrin illa wa fihi malak sajid lillah. Fa akhbara fi qawlihi sajidun lillah liyunabbiha ala nazri kulli malakin fis sama'i wal ard li anna sujud at-ta'u wal inkhifad. Langit tunduk. Ya. Dan memang merupakan hak bagi langit itu untuk tunduk. Karena tidaklah di dalam langit itu malaikat ada tempat satu shibr illa di dalamnya ada malaikat yang sujud. Malaikat itu semua sujud di langit itu. Ya. Di dalam langit itu setiap jengkal ada malaikat dan sujud kepada Allah. Ya. Maka kemudian diberitakan pada firman Allah, ya, sajid lillah, untuk memperingatkan kepada liyunabbiha ala nazri kulli malakin, pandangan setiap malaikat di langit dan di langit ke bumi. Setiap malaikat yang ada di langit mandang ke bumi. Li'anna sujud at-ta'u wal inkhifad. Karena sujud itu adalah menundukkan, menganggukkan, artinya menundukkan. Ya, dan inkhifad dan merendahkan. Ya. Waqad arafu annal arda maudi al khalifah, karena bumi tempat khalifah. Ya, maka mereka sujud yang ada setiap jengkal di langit itu semua nunduk. Nunduk artinya sujud ke bumi. Karena di bumi itu ada khalifah. Wa amaru bisujud fata'ta'u anin amrillah. Diperintahkan untuk sujud artinya tunduk kepada perintah Allah. Nazirina ila makani hadhihi khalifah. Melihat tempat khalifah ini. Walil kamil abadan daiman. Adapun tunduk sujud kepada orang kamil itu selama-lamanya. Fa indal malail ala ijdihamun li ru'yatil insanil kamil. Di ma'alail a'la, malaikat itu berdesakan untuk melihat insan kamil. Kama yazdahimun nas inda ru'yatil malik, seperti orang berdesakan ketika melihat presiden. Itola alaihim, ketika presiden datang kepada mereka. Fa atati sama'u lijdihamihim, maka malaikat juga akhirnya ya, menjadi tunduk karena malaikat berdesakan melihat insan kamil. Gimana ini cara memahaminya? Kalau malaikat, semua malaikat, ya,
adalah merupakan jelmaan sifat-sifat Allah untuk memelihara alam semesta ini. Nah, sedangkan semua alam semesta ini diciptakan untuk kamil, maka berarti mereka sujud kepada kamil. Ya. Nah, karena selain kamil ada manusia, tetap malaikat tunduk kepada tempatnya si kamil, yaitu bumi dan insan. Itu sebab semua ditundukkan oleh Allah, alam semesta ini untuk manusia, untuk menunjukkan tunduk kepada perintah Allah, untuk si kamil. Apabila raja datang, semua diperintahkan untuk tunduk. Ya. Jalanan dipersiapkan, semua yang ada di situ disuruh minggir tuh, ya. Jalanan juga di stop, tukang beca juga dipinggirkan, semua tukang dagang stop. Insan kamil datang. Untuk apa ini semua? Untuk mereka dan orang-orang yang bersama mereka nanti. Ya. Seperti itu. Ya, cuma bahasa agama kan seperti misalnya malaikat 1000 mata, 1.000.000 mata, 1.000.000 tangan, 1.000.000 sayap, 1.000.000 kaki. Ya. Kalau kita bayangkan bilangan, ya gimana matanya 1.000.000 itu gimana? Ya. Artinya dimensi melihatnya tidak terbatas. Ya. Man arafal insan kamil arafal haq. Barang siapa yang mengenal insan kamil mengenal hak. Innal insanal kamil binafsihi arafal haq. Insan kamil mengenal Allah dengan dirinya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Apabila Allah berikan asma ilahiyah ke dalam dirinya, maka ini namanya insan kamil. Insan kamil adalah merek ciptaan Tuhan yang sudah mutakhir, yang terbaik. Casingnya dengan programnya di dalam sudah mantap lah. Ya. Maka ini adalah program Tuhan. Gitu. Maka yang mengenal ciptaan ini, dia mengenal siapa penciptanya yang luar biasa. Cuman persoalannya adalah kita sendiri yang mengenal kepada diri kita bahwa kita semua dari Allah. Itu perlu kepada asma ilahiyah, makrifat yang Allah berikan. Apabila paket makrifat ini yang disebut asma ilahiyah yang diajarkan kepada Adam diberikan, baru dia melihat Allah. Hari-hari detik-detik yang terjadi pada dia melihat Allah saja. Allah, 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 Allah. Inilah kamalnya, insan kamilnya itu. Itu adalah sifat Allah, ilmu Allah, makrifat Allah, sabar Allah, yakin Allah, mahabbah Allah, semua Allah punya sifat. Ya. Maka dia mengenal Allah melalui dirinya. Gitu. Maka khusyuk itu sesuatu yang timbul dari sifat. Ya. Orang duduk dengan kekasihnya karena cinta, ada rasa sahdu. Ya. Coba orang yang enggak cinta, ya hampa dan adem ayem gitu. Umpamanya begitu. Jadi bukan dengan pikiran, khusyuk bukan dengan pikiran, suhud bukan, muraqabah bukan dengan pikiran dan wal insanul hayawan arafahu bi aqlih. Tetapi insan hayawan mengenal Allah dengan akalnya. Qala. Kalau tidak ada ini berarti tidak ada Allah. Nah, ini akli. Sudah habis itu maksiat lagi. Ba'da mastamala ala tafikri, setelah itu pun setelah dia pakai alat akalnya itu. Ya, palal Malik arafal insana al-kamil bi'tiradihi. Malik juga tidak kenal, buktinya dia membantah. Ataj'alu fiha man yafsudu fiha, kalau kenal dia sujud. Itu juga setelah dikenalkan diperintah pula. Ya isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Li'annahu ma syahadahu min jami'i wujuhi. Karena malaikat pun tidak menyaksikan dari seluruh
sisinya. Walal insanul hayawan arafahu bi aqlihi min jami'i wujuhi. Begitu juga insan hayawan tidak dapat mengenal insan kamil dari berbagai sisinya, tidak. Ya, fajahlul kulli al insan al kamila fajahilul haq. Maka apabila semua ini tidak tahu insan kamil, berarti tidak tahu Allah. Itu sebab yang namanya insan kamil mengajak kepada orang hanya mengajak kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tidak. Mereka itu mengajak kepada Allah saja. Itu sebab Syekh Ibn Masis mengatakan, man dallaka 'alad dunya faqad ghasyak, man dallaka 'alal a'mal faqad at'abak, man dallaka 'ala Allah faqad arahak. Orang yang mengajak di dalam agama ini tetapi endingnya dunia menipumu, namanya mengajak kepada dunia. Kau belajar nak, nanti kau jadi presiden, dunia, ghasyak. Kau tuntut ilmu nak, kau nanti jadi orang sukses dan kaya, dunia, menipu. Mandalaka alal amal, barang siapa yang menunjukkan bahwa kepada amal fisik tanpa perbaikan rohani, at'abak, meletihkan. Salah satu meletihkan apabila memberi, kemudian orang itu menghina, oh merana dia. Orang yang aku beri ternyata dia ya. Oh, nah ini letih. Ya. Mandallaka 'ala Allah faqad arahak. Barang siapa yang mendapat asma ilahiyah, ya, ibadah, puasa bukan untuk ya menjadikan kamu merasa bahwa dia ahli ibadah, bukan, tetapi jadikan ini untuk mendapatkan Allah, liyuqarribuni ilai, untuk membuat dekat kepadamu. Dekat kepada Allah itu dengan Allah berikan asma ilahiyah, karena dekat itu di sini. Dekat itu karena serupa. Ya. Maka kenal kepada Allah. Dekat itu karena kenal, kenal itu karena sama. Orang kalau beda nggak kenal. Wa ma tanakara ikhtalaf. Kalau tidak kenal dia akan berpisah. Tapi kalau kenal dia iktalab, iktarab, ijtama, dekat. Ya. Itulah dekat, itu adalah asma ilahiyah. Maka apabila kita sudah pandai beribadah karena ilmu, maka jadikan ibadah ini liyuqarribuni ilaih, jadikan muraqabah, jadikan alat pembersih nafsu agar Allah turunkan asma ilahiyah. Apabila punya asma ilahiyah, makrifat syuhud, kemudian ibadah, itu baru menyembah Allah. Karena yang menyembah Allah hanya Allah. Kita baru belajar kemudian beramal, oh sudah rasanya soleh, sudah sampai di situ. Ya, bagaimana? Ya orang ahli taat, abrar sudah, tapi tidak muqarrabun, tidak aulia, tidak al-insanul kamil. Itu saja bedanya. Ya. Itu sebab di dalam tarekat si guru memandang si murid apabila amalnya banyak, ya, tidak dianggap, bahkan tidak boleh seorang murid menunjukkan soleh di depan gurunya, karena dia tidak dapat asma ilahiyah, wirasah Muhammadiyah. Ya. Di depan gurunya adabnya mengaku bodoh, tidak berilmu, kotor, buruk, artinya merasa ya, semua tidak ada. Memang tidak ada ya, tidak ada baik ya tidak, buruk itu ya tidak ada baik. Kalau merasa ya itu berarti ya, mengaku-ngaku. Karena kalaupun dia baik tidak akan mengaku itu dari Allah. Ya. Orang mengaku baik itu buruk, tapi orang mengaku buruk itu baik. Apabila kosong, karena dia merasa tidak punya, maka kosong. Kalau kosong, gelas kalau kosong mesti bisa diisi. Tapi kalau penuh bagaimana ngisinya? Ya, tidak bisa. Coba lihat Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lihat ceritanya dari awal loh. Ya, untuk hidup seperti dia dari muda sampai mencapai seorang aulia. Wah, berat. Ya, tidak makannya, terhinanya, tidak punya tempat, dan
Mau berguru saja ke gurunya, gurunya menghinanya bukan main. Terus ya. Akhirnya dia sampai kepada seorang murabbi, ya, seorang mursyid kamil, mukammil. Lalu ditanya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, ya syaikhi, bima nilta hadzal maqam. Kamu dapat makom tinggi ini dengan apa? Dia hanya menjawab 3 perkara. Bittawadu', ya, wassakha, wassalamatus sadr. Dengan tawadu, dermawan, dan bersih dadanya, tidak memandang hina, buruk, kurang kepada orang. Ya. Dihina nggak ada dendam, ya. Dipuji nggak ada merasa. Ya. Bahkan para wali kalau dipuji malu. Kenapa? Karena dia selalu bersama Allah, sifatnya sifat Allah. Kenapa pujiannya dialamatkan ke dia? Ya. Seperti orang berdiri di depan raja, ya, dia selalu menjadi wakil raja untuk melakukan, ya, kebaikan, keadilan. Nah, rakyat di kampung kan nggak tahu, raja nggak kenal. Lalu tiba-tiba dia turun bersama raja. Ya karena raja nggak kenal, maka yang dipuji-puji kan ini wakilnya. Sekarang wakilnya berjalan di samping raja. Kalau kemarin dia sendiri. Nah, dipuji-puji bagaimana kira-kira? Ya, bukan. Para wali jadi dipuji. Nah, Allah. Ya, kita kalau nggak muji malah musuh. Puji dong saya. Oh, berarti kalau nggak muji, nggak bersama saya, kamu musuh. Itu mengajak kepada dirinya, karena memang dia tidak pernah tahu Allah. Ya. Walihada wasafatul anbiya bima syahiduhu. Fajahilal kullul insanal kamila fajahilul haq. Fama arafal haq illa al insanul kamil. Yang tahu hak hanya insan kamil. Walihada wasafathu al anbiya'u bima syahiduhu. Para nabi mensifatinya dengan apa yang ia saksikan. Wa anjala alaihim bisifatil makhlukin. Lalu Allah turunkan kepada mereka dengan sifat-sifat makhluk liwujudil kamali ladzi huwa alaihil haq, untuk wujud kesempurnaan yang mana wujud kesempurnaan itu adalah wujud hak, kesempurnaan hak. Wa ma wasala ila hadhil ma'rifah billah la malak wala aql insan hayawani. Yang mencapai kepada mengenal Allah ini tidak malaikat, tidak akal manusia biasa, hewan. Fa innallaha hajabal jami'anhu. Allah menutup kepada semua itu. Wa ma dzahara illa lil insanil kamil. Yang ditampilkan oleh Allah hanya insan kamil. Alladzi huwa zilluhul mamdud. Karena insan kamil adalah bayangannya yang dibentangkan. Wa arsyuhul mahdud, dan arasnya yang tertentu. Aras, Allah duduk di atas aras, di atas ruh, di atas insan kamil. Insan kamil itu bukan orang, tetapi sifat yang ada pada diri. Ya karena bentuknya orang maka disebut insan kamil. Ya. Wa baituhul maqsud, dan rumahnya yang dimaksud. Kalau orangnya mungkin bernama Abdul Qadir, bernama Syazili, bernama Bahauddin, tetapi sifatnya al-insanul kamil. Wal mausuf bi kamalil wujud. Ya. Dialah yang disifati dengan kesempurnaan wujud. Fala akmala minhu li'annahu la akmala minal haq. Tidak ada yang lebih sempurna, sebagaimana tidak ada yang lebih sempurna dari Allah. Enggak ada. Siapa yang lebih sempurna dari Nabi? Fa ilmuhu insanul kamil min haitsu aqlihi wa syuhudih. Tetapi insan fa alimahul insanul kamil min haitsu aqluhu wa syuhuduh. Tetapi insan kamil mengetahuinya dari akalnya dan dari syuhudnya. Fa jama'a bainal ilmil basaril kasfi wa bainal ilmil aqlil fikri. Kalau insan kamil, ya, antara pengetahuan kasabnya, batinnya ini,
dengan pengetahuan akal pikiran jadi satu. Apabila dia melihat manusia dengan matanya, muayanah, ya, bi'ainihi ainah, dengan matanya, maka dia melihat batinnya Allah, ya, dengan dua-duanya. Kalau kita tidak, ya, betul-betul dengan mata kepala kita. Bagaimana Nabi datang ke Sidratul Muntaha biaqlihi wa fikrihi wa kasfihi wa basiratihi wa kullu faman ra'a aw man alimal insana al-kamil alladhi huwa naibul haq faqad alima man istanabahu wastakhlafah. Jika orang yang mengetahui atau mengenal insan kamil yang dia itu adalah naib Allah, berarti dia tahu siapa yang memberikan naib itu, siapa yang menjadikan dia wakil itu. Berarti kenal Allah. Fa innahu bisuratihi dhahar. Karena insan kamil jahir dengan surah Allah. Fala ya'rifu qadral haq illa man arifal insanal kamil. Maka tidak akan mengenal kebesaran Allah melainkan orang yang mengenal insan kamil. Allazi khalaqahu Allahu ala suratihi, ya, yang mana Allah menciptakannya berdasarkan surahnya. Wa hiyal khilafah, dialah khilafah. Li'annal haq wasafa nafsahu fi surati zahir bil yadaini wal rijlaini wal ayuni wasyib dzalik. Karena Allah mensifati dirinya juga dalam surah zahirnya, dua tangan, dua kaki, dua mata dan yang serupanya. Mimma waradat bihil akhbar. Ya, Allah kan punya tangan, punya kaki, punya bla 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 bla, adalah insan. Ya, tidak binatang yang Allah pakai untuk, ya, menjadi surah sifat-sifat dirinya. Memang manusia. Ya, maka manusia punya tangan, Allah punya tangan, Allah punya kaki, punya sifat. Disebut tangan kaki karena surahnya manusia. Ya, maka itu sebabnya orang sufi memerintahkan kita untuk bersikap kepada Allah dengan dua sikap, at-tashbih wa tanzih, ya, menyerupai tapi mensucikan. Melihat manusia ini tasbih Allah tetapi bukan Allah, untuk menghindari tamtsil dan ta'til. Laisa kamitslih, tamtsil, ya. Wa mimma yaqtadihi dalilul aqli. Ini yang memang menjadi tuntutan dalil akal min tanzihi hukmit zahir min dzalika fil muhdatsati an janibillah, untuk mensucikan hukum zahir dari semua itu di dalam makhluk-makhluk yang baru, ya, dari sisi Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak dapat menghargai, menilai, ya, memuliakan dengan sebenar-benar nilai kemuliaan, tidak. Idofatan ma adofahu ila nafsi. Ya, dia menambahkan kepada apa yang disandarkan kepada dirinya. Mimma yungkirud dalil idofatahu ilahi ta'ala. Ya, termasuk dalil, ya, yang mengingkari idopahnya kepada Allah Ta'ala. Idlawin paradaduna syara lam yadib syai'an min dalika ilaihi. Karena kalau diinfiradkan sendiri, ya, tanpa syariat, maka tidak disandarkan sesuatu itu kepada Allah. Paman adhafa mislu hadza ilahi aklan fadzalika huwa alladzi ma qadarallahu haqqa qadrih. Maka orang yang mengidopahkan seperti ini kepada Allah secara logika, maka berarti dialah yang dapat menilai Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qala akhta'al mudib, ya, wa man adhafahu syar'an wa syuhudan. Yang mengatakan mudib akhta' dan yang mengidopahkan secara syar'an dan syuhudan, wa kana ala bainatin min rabbih. Ini berdasarkan dalil dari Tuhannya. Fadzalika alladzi qadarallahu haqqa qadrih fal insanul kamil alladzi huwal khalifah qadral haq zahiran wa batinan. Maka insan kamil yang dia adalah khalifah, itulah nilai hak zahir dan batinnya, ya. Suratan wa manjilatan wa ma'nan. Surahnya Allah memakai sifat-sifat manusia, tangan, kaki, wajah, rupa, mata, ya, bi ayunina, ainullah dan lain sebagainya, ya. Manzilah kedudukannya, ya, dan juga maknanya, kandungannya asma ilahiyah.
Wa qala asyar'u yaqbiluhu aqlun wa imanun walil uquli mawazinun wa auzanu. Syara diterima oleh akal dan diterima oleh iman. Akal memiliki pertimbangan dan banyak auzan-auzan, pola-pola ukuran-ukuran. Indal ilahi ulumun laisa ya'rifuha. Di sisi Allah ada ilmu yang tidak dapat diketahui illa labibun, kecuali labib. Ya. Lahu fil wazni rajhani. Pertimbangannya kepada Allah, dia memiliki pertimbangan yang berat. Bal amru aqlun wa imanun id ishtaraka fi hukmi tanjihihi ma fihi khusranu. Karena perkara ini adalah akal dan iman. Ya. Ketika akal dan iman bersama di dalam menetapkan kesucian Allah, maka di dalamnya ada khusran. Wa thamma yanfaridul imanu fi tabq bima tumathiluhu bi syari' aqwan. Kemudian wasamma, di sana ada iman, yanfaridul iman, iman sendiri. Fi tabaq, dalam satu tabaq. Terhadap apa? Tumathiluhu bi syara', yang diserupai oleh syara'. Ya, aqwanun, aqwa apa kaun. Wal aqal min hais hukmil fikr. Kalau akal dari segi hukum pikir, yadfa'uhu bima yu'ayyiduhu. Dia menolak dari apa yang ta'yid, dibuktikan di dalam perkara itu burhan, yakni akal burhan. Lau anna ghaira Rasulillahi ja'a bihi fil hin kafaruh. Ya. Zaurun wa buhtan. Andaikan tidak ada Rasul yang membawa berita itu pada waktu itu, maka ya, dia kafir dan akan mendustakan. Itta'awwalahu min ghairi wijhatih. Iza ta'aw, ketika ditakwilkan bukan dengan caranya yang benar, wa qala mali ala ma qala sultan. Ya. Dia berkata, sesuatu yang ada padaku berdasarkan sesuatu yang dikatakan oleh sultan, berdasarkan ilmu saja. Lillahi fi dzalika sirrun laisa ya'lamuhu. Allah mempunyai satu sir yang tidak dapat diketahui illa furaidu, kecuali beberapa gelintir orang saja. Wa dzakal fardu insanu. Dan itu kalaupun ada yang segelintir itu insan. Qad kammalallahu fil insya'i suratah. Insan yang telah disempurnakan oleh Allah rupanya bisuratil haqqi, dengan surah Allah. Fal Qur'anu furqanu. Maka Quran itu furqan. Ya. Quran adalah dikatakan Quran itu sifat ilahiyah. Ya. Ketika furqan, maka itu sifat yang sudah tajalli kepada insaniyah. Al-ainu wahidatun wal hukmu mukhtalif. Mata satu, tetapi kesimpulan hukum berbeda. Lil janibain, dari dua sisi. Fama bin nas'i nuqsan. Maka tidak ada kekurangan di dalam ya, pertumbuhan itu. Fakullu ma'rifatin li juz'in minal alam billahi ma'rifah juz'iyah illal insan. Pengetahuan kepada bagian kecil daripada alam, ya. Mana? Fakullu ma'rifatin li juz'in minal alim billah. Lala. Fakullu ma'rifatin billahi li juz'in minal alam ma'rifatan juz'iyatan illal insan. Setiap makrifat kepada Allah, ya, sebentar. Fakullu ma'rifatin li juz'in minal alim billah ma'rifatan juz'iyan illal insan. Alam berarti setiap makrifat milik sebagian kecil dari alam, makrifat kepada Allah, makrifatnya juz'i.
Ya. Berarti fakullu ma'rifatin billahi li juz'in minal alami ma'rifat apa? Ma'rifatun juz'iyatun ilal insan. Setiap ma'rifat kepada Allah ya, bagi sebagian kecil alam ini ya, itu ma'rifatnya ma'rifat hanya sebagian, kecuali manusia mengenal Allah semua. Iblis tidak mengenal kebaikan, dia mengenal buruk saja. Malaikat tidak mengenal keburukan, dia baik saja. Ya, kerbau hanya melihat sifat kerbau saja. Kalau dia melihat bukan bentuk kerbau, dia nggak ngerti. Ya. Nggak cemburu, nggak dengki, nggak ada istilahnya. Ya. Tapi manusia komprehensif. Fa inna ma'rifatahu billah, maka sesungguhnya ma'rifat manusia kepada Allah ma'rifatul alam kullihi billah, sama dengan pengetahuan ma'rifat semua alam kepada Allah. Fa ilmuhu billahi ilmun kulli la ilmu kull. Ilmu insan kepada Allah ilmun kulli, ilmun yang menyeluruh, bukan mengetahui semuanya, tapi ilmunya ilmu yang pengetahuannya pengetahuan yang artinya segenap pengetahuan yang luas, bukan mengetahui semuanya, bukan. Pandangannya luas. Ya. Idlau kana ilman kullan lam yu'mar. Karena kalau dia mengetahui semua, ya, tidak diperintah untuk mengatakan Rabbi zidni ilman. Atara dzalika ilman bi ghairillah. Bagaimana engkau memandang kepada perkara ini ya, ilmu selain Allah? La wallahi bal billahi fa khalaqal insana al-kamil ala suratih. Allah menciptakan insan kamil berdasarkan surahnya. Wa makannahu bisurah, dan Allah kukuhkan dengan surah itu. Min itlaqi jami'i asma'ihi alaihi, dari pengitlakan. Ya. Pengitlakan artinya pemberian semua nama-nama Allah kepadanya, fardan wa ba'dan, satu-satu sebagian la yantolik alaihi majmu'ul asma'an fil kalimatil wahidah. Ya, maka kumpulan nama-nama tidak pergi kepadanya sekaligus di dalam satu kata, tidak. Yang satu begini, yang lain begini ya. Lihat tamayaz ar-rabb minal abdil kamil, agar tetap Allah berbeda dengan hamba yang sempurna. Kan insan kamil ini, hamba sempurna ini sifat Allah, bukan hamba. Kita sudah nggak ada hamba, itu hanya khayal. Yang ada pada diri manusia, yang wali itu atau nabi itu sifat Allah. Ya. Cuman kalau kita mau namakan ya nama umum insan kamil. Gitu. Ya. Apabila diberi kesempurnaan, maka dia mengenal Allah dengan seperangkat dan kapasitas dia. Maka yang lain lebih tinggi lagi derajatnya sesuai dengan kapasitas dia. Karena Allah tidak membebankan, tidak meletakkan, tidak mentajalikan nama kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seperti listrik, meskipun sama bulatnya, kalau hanya mampu 5 watt, maka aliran elektrik masuk 5 watt saja. Tapi sebelahnya 200, maka 200. Ya. Masing-masing menerima elektrik. Gitu. Kalaupun semua insan kamil berhimpun, ya, nilainya hanya sama dengan Rasulullah SAW. Selain Nabi, semua kesempurnaan manusia dari para Nabi, para Rasul, para wali dan ya, itu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sama dengan Allah hanya Sayyidina Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya.
diangkat namanya, diletakkan di sebelah Allah. Allah wa Muhammad. Sehingga ada pertanyaan, saya ingat ada orang bertanya dulu dengan guru saya, mana tinggi la ilaha illallah apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ya. Pertanyaannya bukan bacaan mana tinggi, tapi ya, kandungan di dalam la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Beliau menjawab, la ilaha illallah lil am, ya, wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lil khas. Fama min ismin minal asma'il husna wa kullil asma'il lahi husna. Setiap nama-nama al-husna, semua nama Allah husna, illa walil abdil kamil an yadda'i biha. Melainkan bagi hamba yang kamil, dia akan yadda'i biha, dia akan mengaku nama itu nama dia. Kamalahu an yad'u sayyidahu biha. Ya, sebagaimana dia memanggil tuannya dengan nama itu. Min kamali ma'rifatil insan. Salah satu tanda kesempurnaan makrifat insan kamil, lamma kanal arifu al mukammil al ma'rifatu ya'lamu anna fihi man yatlubu musyahadata rabbih wa ma'rifatahul fikriyah wa syuhudiyah ta'ayyana alaihi an yuaddi ilaihim haqqahum min dzalik wa alima anna fihi man yatlubul ma'kala syahih alladhi yula'im mizajah wal mashrab wal mankah wal markab wal malbas was sima' wan na'im wal hissil mahsus fata'ayyana lahu aidan an yuaddi ilaihi huquqahum min dzalik allati ayyana lahumul haqq wa man kana hadza haluhu kaifa yasih lahu an yazhada fi syai' minal mawjudat wa ma khalaqallahu illa lahu illa annahu mubtakirun ila ilmi ma huwa lahu wa ma huwa li ghairihi. Nah, ini indah sekali. Salah satu kesempurnaan makrifat insan kamil, bahwa seorang arif yang makrifatnya sudah sempurna, dia mengetahui bahwa di dalam dirinya ada yang dia cari musyahadah Tuhannya, ya. Makrifat fikriyahnya, syuhudiyahnya. Maka apabila demikian, maka nyata bagi seorang arif, dia mesti menunaikan hak-hak mereka dari semua itu. Artinya ketika seorang arif, dia mengerti bahwa di dalam diri dia ada yang dicari oleh orang apa? Syuhud. Kan orang sufi meyakini ingin mendapatkan syuhud ma'rifat dari Allah itu, dia akan mendapatkannya di mazharnya, di jelmaannya, itu insan kamil. Itu sebab dia akan memberi seperti Nabi, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Nabi punya akhlak, maka dia akan menyikapi akhlak. Lo memang memberi akhlak itu bagaimana? Bukan membacakan kitab. Kita baca kitab sabar ya. Selesai khatam, kalian mesti sabar. Bukan. Nabi menyabari sahabatnya, itu namanya memberi sifat sabar. Seperti seorang ibu ingin anaknya sabar, tapi dimarah-marahin, sabar kamu, enggak, tak sabar. Sabari namanya memberi sabar, dapat anaknya sabar. Besok jadi anak yang sabar. Ada masalah, lapor ke gurunya. Gurunya mengatakan Allah. Ya. Sikap menghadapi sesuatu Allah, itu namanya memberikan kepada muridnya, kembali ke Allah. Allah. Ya. Muridnya menyampaikan kepada gurunya, guru diomongi buruk oleh si fulan, katanya guru gini. Allah hak, dia betul. Ya, lalu dia mujinya,
dia memang orang soleh, bla 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 bla. Tapi bukan nyindir, ya. Ini nyindir, ya. Memang soleh dia, no. Itu, tapi ya, tapi apa namanya? Dia tahu bahwa dia menyindir, tapi ya, ininya apa namanya? Alibinya bahwa kan saya mengatakan baik. Ya, itu hayawan. Ya, hayawan. Dan dia tahu bahwa di dalam dirinya ada juga, kan dia manusia, ruh dan zahir, fisik dan rohani, asma ilahiyah dan kauniyah. Kauniyah, ada anak, ada istri, anaknya perlu dapat makan dari dia, istrinya perlu dapat, dan ada muridnya perlu mendapat makan rohaninya. Maka seorang insan kamil apabila dia mengetahui bahwa di dalam dirinya ada yang dicari oleh orang selain dia untuk mendapat musyahadah, mendapat makrifah, ya, maka dia mesti memenuhi haknya, menyabari, meridhoi, menyintai, menyayangi, merangkuli, memaafkan, ya, mengajak untuk zuhud, mengajak untuk waro, terus sehingga berpindah sifat itu kepada muridnya. Begitu juga dia tahu bahwa di dalam dirinya juga ada tempat mencari makan yang nikmat, yang sesuai dengan, ya, fisiknya, maka dia makan. Mashrab, dia minum. Mankah, dia nikah. Markab, kendaraan, pakaian, dan dia ingin mendengarkan sesuatu, nikmat hissi, ya. Ada juga tempat orang meminta kepada dia, istrinya, anaknya, maka dia harus tunaikan ini juga kepada anaknya. Pakaian anaknya, makan anaknya, tempat tinggal anaknya, semua. Ya. Allati ayyana lahumul haq, yang telah Allah ta'yin kepada dia. Maka orang yang seperti ini kamil, bagaimana dia juhud meninggalkan benda. Sekarang seorang wali zuhud, tidak bekerja, ada istri, ada anaknya. Orang memahami zuhud itu dibiarkan anak istrinya, loh. Ya. Ya paling kurang istrinya suruh bisnis gitu. Ya. Nggak ada zuhud. Istrinya makan apa? Ya. Tidak ada menelantarkan. Ya, tidak. Ini kata-kata itu dipraktekkan dengan saklek. Ya, semua dari Allah, kita tidak perlu cari. Loh. Ya. Ya. Emang cari di mana? Ada. Nabi mengatakan wamshu fi manakibiha, cari di bumi ini. Wa kulu min rizkihi. Makanya dari rezeki Allah, maka nyarinya bukan nyari kemana-mana, nyari ke Allah. Adapun usaha bekerja itu izharun lil ibtiqari ilaih, hanya menunjukkan bahwa aku perlu kepada rezekimu. Ya kalau kita bikin kerja, ya kerja saja yang bagus, dapat gitu. Wa ma khalaqahallahu illa lahu, karena Allah tidak menciptakan semua itu melainkan untuk Allah. Illa annahu mubtakirun ila ilmin, namun dia hanya perlu kepada ilmu ma huwa lahu wa ma huwa li ghairi. Ya, untuk mengetahui apa yang dia itu pada milik Allah dan apa yang kepada yang selain Allah. Nah ini, maka itu merupakan makrifat. Ya, orang makrifat juhud. Gimana juhudnya? Kalau dia punya anak istri, ya, istrinya banyak, anaknya banyak, juhud. Gitu. Bahkan dia mempraktekkan sifat kesempurnaan Allah. Cuman di kita ini, jangankan jadi seorang murabbi, mursyid, kamil, wali lah katakan, ya, jadi ustadz saja sudah diposisikan tidak boleh nyari duit. Kalau nyari duit, ke ustadz nyari duit ya, kayaknya sudah aib. Gitu. Wah, tidak selesai. Mau diselesaikan maghrib nggak selesai.
Sebetulnya keterangannya ini mengulang saja. Ya. Kalau dibaca itu ya mengulang. Seperti ini al-insanul kamil wal khilafah. Kan sudah tadi. Cuman diberikan bab khusus. Gitu. Artinya bahwa insan kamil itu surah Allah yang Allah jelmakan. Ya. Bukan ada manusia kamil, tetapi Allah apabila ingin menunjukkan kesempurnaan Allah, maka ditunjukkannya di orang. Maka apabila orang itu mendapatkan, dia menyaksikan Allah pada dirinya. Bukan dia melihat dirinya baik, tidak, malah hilang, fana. Dia melihatnya Allah semua. Gitu. Bahkan dia menjadi hamba yang hina, dina, tak ada, tidak punya dan ya. Nah ini namanya khalifah. Lalu pada 24 ya, masalul khalifah ma'al haq masalul badr ma'asyams. Khalifah dengan Allah itu seperti bulan dengan matahari ya. Bulan dengan matahari, di mana bulan cahayanya tidak ada, semuanya cahaya matahari. Begitu juga khalifah, tidak ada, semuanya adalah ya. Kalau bulan tidak diciptakan oleh matahari bendanya, tapi kalau khalifah wujudnya pun diciptakan oleh itu. Kan tasbih itu kan ada wajah syabahnya ya, itu yang penting. Kemudian di bawahnya ihtijabul haqqi bi zuhuril insanil kamil al khalifah. Allah, meskipun Allah sudah menciptakan insan kamil, sudah ada orang yang tahu akan dirinya. Namun orang ini adalah seperti umpama cermin. Maka ini menjadi wasaid. Ya, maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Ya, memang itu bukan perintah perintah yang sesuatu yang sebetulnya kita boleh menolak. Ya. Tidak. Memang tidak dapat menolak. Kita hanya melihat surah Allah. Maka insan kamil itu merupakan tempat berselindungnya Allah ya. Sehingga jika ingin mengenalku, dialah pintunya. Ihtijabul haqqi bi zuhuril insan. Allah berselindung dengan munculnya insan kamil sebagai khalifah. Kenapa Allah berikan kamal kesempurnaan, melainkan Allah hendak menjadikan dia gantinya. Itu sebab dinamakan khalifah. Bagaimana setelah itu? Ya khalifahnya khalifah. Nah yang pertama, Allah Nabi adalah khalifatul haq. Nanti kemudian Sayyidina Abu Bakar khalifatu Muhammad, dan selanjutnya khalifatu. Ya. Apakah secara akal kalau sudah turun berarti rendah? Tidak juga. Karena bukan orang yang memberi. Kalau orang ada presentasi yang menurun. Kita paham 100 disampaikan orang jadi 80 disampaikan ke orang turun. Jadi proses yang menjauhi dari asal itu ya. Tapi kalau itu Allah tidak. Yang tidak dapat didahului adalah sabakiyah. Seperti para wali di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in yang berjumpa sahabat. Ya. Dia bertanya kepada seorang sahabat, ya, apakah aku sudah sama dengan ya. Seorang sahabat itu memuji sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, memuji. Lalu seorang tabi'in ingin sama dengan sahabat. Maka dia berkata kepada gurunya seorang sahabat itu, apakah aku sama dengan dia? Tidak, kamu tidak sama. Lalu dia ibadah, lalu dia berbuat kebaikan, dan dia mujahadah, dan terus lalu datang lagi kepada seorang sahabat, bagaimana menurutmu, apakah aku sudah sama dengan seorang sahabat? Tidak. Tetapi aku telah mengerjakan apa yang dikerjakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Zar, dan semua. Ya. Kenapa? As-sabaqiyah. Sanad yang tertinggi, dia lahir duluan, gak bisa dibalap, nggak bisa didahuluin, nggak.
udah duluan nggak bisa diduluin. Ya, kata sahabat Sabaqiyah. Nah, Sabaqiyah itulah yang dihormati karena itu sanadnya tinggi. Ya. Kemudian halaman 26. Ini kembali ke cerita pertama. Adam al-insanul kamil khalifatullah fi ardih. Ya, Allah menciptakan manusia dari sejumlah makhluknya karena dia jadi imam, maka yang belakangan itu imam. Lalu Allah berikan nama-nama ilahiyah. Allah suruh sujud malaikat. Ya. Dan akhirnya Allah suruh ajarkan malaikat apa yang malaikat tidak tahu. Wa kamula bihi wa fihi wujudul alam. Wa hasala suratain, papa jabis suratain, a'nil manjilatain, manjilatul izza bis sujud wa manjilatul zilla bi ilmihi nafsihi. Ya. Falam yazal fi suhudi khaliqihi falam takum bihi izzah bal baqiya ala aslihi min zilla wal ibtikar. Ya. Wala mahamalan amanah ardan wa jara ma jara qala wa jaujuhu idh kanat jazaan minhu Rabbana zalamna anfusana. Ini amanah yang dibawa oleh Nabi Adam. Ketika malaikat disuruh sujud kepada dia dan dia mengajarkan malaikat, maka sempurna. Karena di dalam dirinya ada wujud alam dan dia mempunyai 2 surah. Ya, maka dia telah mempunyai 2 pagar. Ya, yakni 2 kedudukan. Kedudukan yang disujudi oleh malaikat, tapi satu kedudukan lagi dia hina karena dia mengetahui dirinya semua dari Allah. Ya. Maka senantiasa Nabi Adam suhud kepada penciptanya. Ya. Namun begitu pun tetap dia perlu kepada Allah karena dia tahu itu semua dari Allah. Ketika dikasih amanah lalu dia melanggar, diturunkan ke muka bumi, maka apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Karena ada bagian nafsu pada dirinya, maka diakui zalamna anfusana wa tub alaina, sempurnakan aku, berikan aku tobat. Ya. Kalau tidak aku akan rugi. Maka diberikan. Ya. Itu juga wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ini. Lam yakhluqillahu al-insana abatha. Halaman 26 di bawah. Allah tidak menciptakan manusia sia-sia, bal khalaqahu liyakuna wahdah ala suratih. Bahkan Allah menciptakan manusia hanya agar menjadi satu-satunya atas surahnya. Fakullu man fil alam jahilun bil kul, alimun bil ba'd. Yang ada di alam ini ada yang tahu sebagian aja, ya. Ada yang enggak tahu sama sekali. Illal insanul kamilu wahda, kecuali insan kamil semuanya. Fa innallaha 'allamahul asma' kullah. Orang jika insan kamil enggak ada yang enggak tahu, semua tahu. Bukan dia mengerti semua ilmu. Apa yang dia lihat semua dari Allah itu tahu. Ya. Itulah yang dikatakan Nabi diberi jawami'ul kalim. Nabi diberi semua kalimat. Ya. Kalau Nabi Adam kan dikasih isim doang, tapi kalau Nabi dikasih isim fi'il huruf. Ya. Karena semua kalimat. Ini ilustrasinya di situ. Ya. Nah, maka akhirnya apa? Di halaman 27, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal insanul kamil allazi la akmala minhu. Maka Nabi Muhammad insan kamil yang tidak ada yang lebih sempurna dari dia. I'lam anna martabatal insanil kamil minal alam martabatun nafsin natiqah minal insan. Martabat insan kamil daripada alam ini itu seperti nafsun natiqah di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada nafsun natiqah. Ya. Nafsun natiqah itu adalah jiwa bagi keseluruhan tubuh. Sementara alam adalah seperti tubuh-tubuh ini, tulang, ya, kulit, daging, telinga, mata, benda-bendanya. Ya. Tapi di dalam diri ini ada kehidupan secara menyeluruh. Maka Nabi diumpamakan nafsun natiqah. Ya, kehidupan menyeluruh ini. Kalau tidak ada ini maka tidak hidup semua.
Fahuwal kamil alladzi la akmala minhu. Dia kamil, tidak ada lagi yang lebih kamil. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwal insanul kamil alladzi sadal alam fil kamal. Betul-betul Nabi itu kesempurnaannya mengalahkan semua alam. Sayyidun nasi yaumil qiyamah. Nabi pimpinan manusia di hari kiamat. Martabatul kummali minal unasin nazilina an darajati hadal kamal alladzi huwal ghayatu minal alam manzilatul quwa ruhaniyah minal insan. Martabat kesempurnaan di bawah Nabi, ya, itu sama kedudukannya kekuatan rohani dalam diri manusia. Ya kan, ada jasad, ada rohani, tetapi jiwa natikoh, kehidupan keseluruhannya insan kamil. Kehidupan jiwa dan kehidupan rohani itu nafsun natikoh, ya, itu Nabi. Nah, kalau kehidupan rohani itu para nabi-nabi, para wali-wali. Ya, wahumul anbiya wa manzilatu man najalam fil kamalian. Di bawah derajat itu kedudukannya seperti kekuatan hissiyah minal insan, kekuatan pikiran, mata, telinga, ya, rasa, itu seperti warisnya para wali. Adapun sisanya itu adalah hayawan, itu seperti ruh hayawan, seperti kehidupan fisik. Ya, seperti fisik lah, ya, itu selain dari mereka. Nah, sekarang ini katanya dunia sekarang ini kehilangan kesempurnaan keseluruhan Muhammad di dalam zuhurnya, ya. Ruhnya, jisimnya, surahnya, maknanya seolah-olah naim karena tidak ada ruh, ya. Katakanlah umpama tubuh banyak yang cacat mentalnya, cacat pikirannya, ya, cacat pendengarannya, ya, tidak ada kesempurnaan karena tidak mengambil bagian dari apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Halaman 28. Walaqad ikhtassa bil kamalil atam li'annahu jama'a istidadal abawain. Nabi betul-betul telah mendapatkan kesempurnaan yang khusus dan atam karena Nabi menghimpun dua kesiapan, ya, abawain, Adam dan Hawa. Dua kesiapan dua orang tua itu, Adam dan Hawa. Wa qad taqarrara annahu a'lamul khalqi billah. Dan Nabi telah menetapkan bahwa dia makhluk yang paling alim kepada Allah. Dan wal ilmu billah la yahsul illa min tajalli wa syuhud. Ya. Ilmu billah itu dari tajalli dan syuhud. Wa ainuhu sallallahu alaihi wasallam akmalul a'yun. Hatta diri Nabi itu paling sempurnanya diri. Nah, mata Nabi paling cantik dari seluruh mata di dunia. Kepala Nabi paling cantik dari seluruh. Hidung Nabi, bibir Nabi, pipi Nabi, alis Nabi, rambut Nabi, leher Nabi, dada Nabi, tangan Nabi, kaki Nabi, semua, ya. Yusuf itu bagian dari kecantikan Nabi. Maka jika Yusuf, ya, alaihi salatu wassalam, para wanita itu memandang Yusuf memotong tangannya, bagaimana memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, lihat dalam kitab-kitab syama'il, ya, bagaimana para sahabat itu duduk bersama Nabi. Tidak pernah ada sahabat yang memandang Nabi, tidak pernah. Orang yang mampu memandang Nabi hanya dua orang, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, mampu menatap Nabi lama-lama, pernah punya kapasitas yang sama. Dan Nabi izinkan untuk melihat. Sahabat tidak ada yang mampu melihat. Jika orang menatap Nabi di zaman Nabi, maka dia akan terbawa, ya, ke sesuatu yang dia akan hancurkan dirinya. Maka sahabat diceritakan apabila dia duduk di depan Nabi, itu seperti di atasnya ada burung, ya, artinya nunduk,
Tidak pernah ada sahabat yang menatap Nabi. Sehingga ada seorang sahabat menangis-nangis, izinkan aku menatap wajahmu ya Rasulullah. Ya, minta izin. Ya, karena nggak ada yang sanggup. Mungkin kalau orang menatap Nabi lama-lama, mungkin akan memotong lehernya tidak terasa. Ya. Itu sebab orang Quraisy yang mencaci-nyaci gitu, Nabi nggak pernah ketemu. Dan berapa banyak para penyair yang tangguh menantang-nantang Nabi, begitu di depan Nabi gemetar. Ya. Apa dia bilang? Ini bukan manusia, ini malak, katanya sihir. Sidina Umar, ya, mau masuk Islam seperti rampok. Ya, ngetok pintunya saja hampir rusak pintu itu. Itu mau masuk Islam. Ya. Dia pikir mengambilnya begitu saja. Begitu sudah di hadapan Nabi, tak dapat bicara. Sayyidina Hamzah. Ya, sejak Nabi mengaku Rasul dia nggak pernah ketemu. Tapi ketika Rasulullah dipukul oleh Abu Jahal, istrinya mengadukan kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lari dan memukul Abu Jahal, menantang-nantang yang lain. Nabi dikerumuni, ditutup oleh sahabatnya. Maka Nabi meminta, ya, minggirlah, aku ingin melihat Hamzah. Begitu Hamzah menoleh, ya, seperti dihipnotis Hamzah memandangnya. Ya. Maka apa kata Hamzah? Kata Nabi, aku tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikanmu wahai paman, kecuali maukah engkau bersahadat kalau aku Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata yang tidak ada benci, dicaci maki tetap terpancar mata kasih. Ya. Bagaimana mampu orang menatap mata Nabi? Ya. Itulah Sayyidina Muhammad. Terakhir, ya, karena harus hatam maghrib, jadi hatamlah sudah. Al khayalu ahakul mawjudat bi ismil insanil kamil. Semakin khayal semakin hakikat. Coba kita mau berpikir, mau menghayal. Hayal apa hayal? Hayal adalah akal pergi kepada sesuatu yang di luar jangkauan akal. Berarti itu hakikat, karena zohir ini nggak ada, udah ini nggak ada paling zohir. Akal mau pergi ke paling zohir lain nggak ada. Kalau mau pergi berarti ke batin. Batin itu adalah asalnya zohir ini. Berarti itu hakikat ini. Lu memang yang membuat hayal siapa? Allah. Semua yang masuk ke pikiran kita ini, pikiran jelek, pikiran ya, Allah yang mengilhami. Ya. Itu khayal. Maka khayal itu adalah maujudat yang paling hak dengan nama insan kamil. Inna khayalal kauni awsa hadrah. Khayal alam semesta ini adalah keharibaan yang paling luas. Minal aqli wal ihsasi bil bazli wal fadl. Baik akal atau perasaan, artinya indrawi, dengan berusaha dan ya, lahu hadratul ashkal fi syakli fa'tabir. Dia memiliki hadrah ashkal, rupa. Maka fa'tabir, ambillah pelajaran. Tarahu yarudul kullu fi qabdati syakl. Engkau akan melihat bahwa semua itu ya, kembali kepada satu bentuk syakl. Fa in qulta kullun fa huwa juz'un muayyan. Kalau engkau katakan semua, dia baru sebagian. Wa in qulta juz'un qama lil kulli bil kull. Kalau kita katakan juga sebagian, maka dia berdiri untuk kul dan dengan kul, untuk semuanya. Fama thamma mislun ghairuhu mutahaqqiq. Maka di sana tidak ada keserupaan yang lain. Ya, mutahaqqiq bimujidihi bahwa al-mumassilu lil mithil. Dengan yang mewujudkannya, maka dia hanyalah sebagai mumassil, peran bagi misal. Fa ilmi bihi ahla idza ma ta'amtuhu wa asha ila azwakina man janan nahla. Maka pengetahuanku kepada Allah lebih indah
dari apa yang aku rasa, bahkan lebih enak dari semua rasa, ya, bagi orang yang mendapatkan nahal. Artinya khayal itu dapat menciptakan secara mutlak, kecuali ya, khayal itu sendiri tidak menciptakan khayal. Karena khayal itu hakikat. Sebagaimana Allah mempunyai sifat mengadakan secara mutlak, kecuali dirinya tidak dapat diciptakan. Ya, apakah dirinya ada yang menciptakan? Tidak ada. Khayal ada yang menciptakan? Tidak ada. Sebetulnya khayal bukan ciptaan akal. Cuman manusia mengatakan fiktif misalnya, rekaan akal. Tidak ada, hakikatnya semua adalah ya dari Allah. Makin khayal, makin hakikat. Ya, kita hayalin surga, ya kan? Cuma hayal bagi kita, padahal itu hakikat. Karena yang dihayalkan oleh akal yang tidak ada di sini, ya, tidak ada di dunia ini. Fal khayali mujidun lillahi azza wa jalla fi hadratil wujudil khayali. Khayal ya, itu mujid bagi Allah ke dalam hadrah wujudil khayali, ke dalam hadrah wujud khayal. Wal haq mujid lil khayali fi hadrah infialil mumatsil. Ya. Khayal dapat menciptakan di dunia khayal. Allah menciptakan khayal itu ke hadrah infial. Artinya keciptaan yang memeran. Coba kita berhayal lalu kita ciptakan, maka ini adalah khayal yang kita ciptakan. Ini misalnya dulu kan khayal lalu diciptakan, kan ini khayal namanya, ya. Sifat-sifat Allah khayal, ya, bagi akal. Kemudian Allah wujudkan, maka khayal, ya. Maka khayal itu hakikat. Baik. Fahuwa alal haqiqatil mu'abbar, maka namanya insan kamil. Jadi insan kamil itu seperti dongeng, nggak ada wujudnya. Kalau berwujud itu nanti yang kita lihat adalah fisik orang, namanya Abdul Qadir, namanya Sazili, namanya Bahauddin misalnya, ya. Sebetulnya siapakah insan kamil itu? Khayal. Kenapa? Karena ada pada Allah itu, ya. Kita nggak pernah dapat tahu. Kita tahu insan kamil apabila Allah beri. Allah, ya, dia melihat insan kamil apa? Sifat kesempurnaan Allah. Gitu. Karena insannya mah ini, kamilnya itu dalamnya. Gitu. Adapun namanya insan kamil fulan, Muhammad, Ahmad, Hamid misalnya. Ya, tapi kamalnya itu adalah sifat Allah. Bagi kita yang tidak tahu, khayal. Apabila dapat diwujudkan baru, ya. Itu maksudnya daripada keterangan itu. Wa qala inna tahawula fis suwar na'tul muhaimini bil khabar. Berubah menjadi rupa, maka itulah sifat yang tadinya sifat itu dikandung hanya berupa dengan berita saja. Allah maha tahu, Allah maha suci, Allah maha kan berita. Tapi apabila berubah menjadi surah, ya, kepada kita baru kita kenal. Maka Allah maha mendengar. Kalau dia suhud, maka sifat maha mendengar itu, ya, tajalli pada dia. Maka dia merasa bahwa Allah mendengar. Bahkan dia dialog, ya. Kalau kita mungkin berkata kepada hati paling dalam, maksiat jangan, enggak, tak kedengeran. Yang kedengeran suara nafsu, maksiat, pergi, ya. Wa bizaka anjala wahyahu, oleh karena itu Allah menurunkan wahyunya fi matalahu minas suwar, kepada yang membacakan surat-surat. Wa laqad ra'aitu misalahu bimutawwali wa mukhtasar, dan contohnya telah aku saksikan kepada insan kamil. Insan kamil itu mutawwal wa mukhtasar, ya. Dia adalah ringkasan alam semesta dan ringkasan asma ilahiyah, surah ilahiyah,
Itulah insan kamil. Aradtu bil mutawwal al alamu kulluh wa bil mukhtasar al insanul kamil. Naqif huna walhamdulillah al-Fatihah.